Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Listia, NIM 2019 143490 dari Prodi PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bersenang-senang karena belajar itu menyenangkan. Di masa pandemi seperti ini, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita masuk materi kita pagi ini, yaitu tentang pengelolaan sumber daya alam. Anak-anak tahu nggak kalau sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan oleh manusia? Kita bahas bersama-sama ya. Jadi, sumber daya alam adalah suatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup seperti manusia. Manfaat bagi kebutuhan manusia yaitu seperti sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Sumber daya alam terbagi menjadi dua golongan, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu apa sih perbedaannya? Kita bahas ya. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang akan ada secara terus-menerus dan cepat pulih kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati itu berupa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yaitu sayur, pepohonan, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh hewan itu seperti kambing, ayam, sapi, dan lain-lain. Sumber daya alam non-hayati itu berupa benda mati seperti air, tanah, sinar matahari, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh dari non-hayati seperti air yang mengalami siklus air, jadi tidak akan habis karena mengalami perubahan. Namun sumber daya alam non-hayati dapat mengalami penurunan kualitas. Misalnya kita ambil contoh kalau zaman dahulu itu kita minum dari sungai itu kita langsung minum karena airnya masih murni. Sedangkan zaman sekarang jangan coba-coba karena sudah banyaknya sampah dan limbah pabrik. Oleh karena itu, sumber daya alam non-hayati tetap harus kita lestarikan walau jumlah akan tetap tetapi kualitas bisa menurun. Yang kedua itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama itu sumber daya alam energi. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Salah satunya batu bara. Sumber daya alam ini dapat menggerakkan sebuah kereta api pada zaman dahulu. Sekarang juga. Yang kedua sumber daya alam mineral logam. Contohnya itu seperti tembaga, emas, dan perak. Seperti emas dapat kita menjadikan perhiasan seperti gelang, kalung, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu sumber daya alam mineral non-logam. Contohnya seperti pasir, batu-batuan, dan lain sebagainya. Nah, itu dia tadi anak-anak sedikit penjelasan mengenai pengelolaan sumber daya alam. Mungkin cukup di sini dulu materi kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.